Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, kali ini saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari diskusi 9 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara MPDR 5302. Saya Siti Mustalifah akan mencoba memaparkan 3 pertanyaan dari diskusi berikut. Yaitu pertanyaan pertama, menurut Anda apakah masalah pendidikan di negara maju dalam artikel ilmiah materi pengayaan sesi 9.1 tersebut juga Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Jika iya, apakah persamaan dan perbedaannya? Jika tidak, Anda rasakan, jelaskan alasannya. Saat Anda menjelaskan pertanyaan diskusi ini, sebutkan nama sekolah dan daerah Anda mengajar. Yang pertanyaan kedua yaitu paparkanlah pendapat Anda bagaimana artikel tersebut menguraikan negara OECD mengatasi masalah pendidikan tersebut. Jelaskan pula bagaimana keterkaitan isi artikel dengan materi modul 7 dari BMP MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pertanyaan yang ketiga yaitu silakan Anda uraikan bagaimana sistem pendidikan di Jepang, materi pengayaan sesi 9.2 terutama yang berkaitan dengan kurikulum yang mereka implementasikan dan hasil pencapaian yang tinggi dalam skor PISA. Berikut ini adalah jawaban untuk nomor 1 yaitu refleksi masalah pendidikan OECD versus SD Khadijah 3 Surabaya. Secara umum, terdapat perbedaan signifikan dalam intensitas dan manifestasi masalah pendidikan antara negara-negara OECD dan SD Khadijah 3 Surabaya, meskipun terdapat beberapa persamaan fundamental. Persamaannya yaitu yang pertama, pengaruh latar belakang sosial ekonomi, baik di negara OECD maupun SD Khadijah 3, latar belakang keluarga mempengaruhi prestasi belajar siswa. Yang kedua, yaitu semangat pemerataan akses. Keduanya memiliki komitmen untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara melalui program beasiswa dan kebijakan inklusif. Adapun perbedaan yang mencolok yaitu terdapat pada sumber masalah. OECD bersifat sistemik makro, segregasi sosial ekonomi, integrasi imigran, kesetaraan gender, sementara DSW 3 bersifat kontekstual mikro atau learning gap, gaya belajar berbeda, dan dukungan keluarga. Yang kedua adalah strategi intervensi. Di negara-negara OECD, kebijakan nasional terlegislasi dan masif, sedangkan di SD Khadijah 3 pendekatan kultural melalui nilai-nilai keislaman dan pendekatan personal. Kesimpulannya yaitu SD Khadijah 3 berhasil menciptakan buffer efektif melalui lingkungan sekolah yang kondusif dan nilai-nilai keagamaan meski tetap waspada terhadap pengaruh ketimpangan sosial. Berikut ini adalah jawaban untuk nomor 2, yaitu strategi OECD dalam mengatasi ketimpangan pendidikan. Negara-negara OECD menerapkan pendekatan komprehensif berbasis data melalui 5 pilar kebijakan. Yang pertama adalah intervensi dini di pendidikan dasar, yaitu fokus pada penguatan fondasi literasi dan numerasi melalui program PAUD berkualitas untuk anak dari keluarga kurang mampu. Yang kedua yaitu transformasi sistem pendidikan tinggi, yaitu penerapan sistem beasiswa dan pembebasan biaya kuliah untuk menjamin akses equitable ke perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu kebijakan inklusif berbasis keragaman, yaitu pengembangan kurikulum responsif yang mengakomodasi keragaman budaya dan bahasa, khususnya bagi populasi imigran. Yang keempat yaitu legislasi penjaminan hak pendidikan, yaitu penguatan kerangka hukum untuk memastikan upaya pemerataan pendidikan memiliki kekuatan mengikat dan berkelanjutan.
Yang kelima, integrasi pendidikan dengan ketenaga kerjaan, yaitu kebijakan perlindungan perempuan yang menghubungkan outcome pendidikan dengan kesempatan kerja yang setara. Berikutnya adalah relevansi dengan modul MPDR 5302 modul 7, yaitu strategi OECD merupakan implementasi operasional dari konsep-konsep dalam modul 7, yaitu pembelajaran berbasis data, penggunaan data PISA dan tali sebagai dasar reformasi pendidikan. Peningkatan kualitas guru, penempatan profesi guru sebagai elemen strategis dalam sistem pendidikan, inovasi struktur kurikulum, desain kurikulum responsif terhadap tantangan kesenjangan, pemerataan layanan pendidikan, implementasi best practice dalam perluasan akses pendidikan berkualitas, adaptasi praktik baik kerangka analitis untuk mengaktualisasikan praktik internasional ke kondisi lokal. Berikut ini untuk jawaban diskusi nomor 3, yaitu sistem pendidikan Jepang, model integrasi karakter dan kompetensi. Pilar utama sistem pendidikan Jepang yaitu kurikulum nasional terstandarisasi atau course of study, kerangka kurikulum terpusat yang menjamin standar pendidikan nasional yang konsisten dan stabil. Pengembangan profesional guru, kolaboratif atau lesson study, mekanisme Jukyu Kenkyu yang memfasilitasi pengembangan profesional berkelanjutan melalui observasi dan refleksi kolektif. Pendidikan karakter terstruktur atau Tokatsu, yaitu program kegiatan non-akademik yang membangun karakter, tanggung jawab, dan kemandirian melalui praktik sehari-hari. Pilar utama selanjutnya yaitu integrasi moral dan akademik. Pendidikan moral atau Dotoku sebagai mata pelajaran formal yang diinternalisasi melalui budaya sekolah. Kemudian pendekatan pembelajaran bermakna yaitu structural problem solving yang menekankan pemahaman konseptual mendalam daripada hafalan. Keberhasilan dalam PISA, hubungan kausal dengan kebijakan kurikulum yaitu konsistensi prestasi tinggi Jepang dalam PISA merupakan hasil dari responsivitas terhadap evaluasi internasional, revolusi kurikulum 2008-2009 sebagai respon terhadap PISA Shock 2006 dengan fokus pada peningkatan kemampuan berpikir kritis dan literasi. Transformasi pedagogis spesifik yaitu penguatan aktivitas verbal di semua mata pelajaran untuk mengembangkan keterampilan thinking, checking, and expression. Filosofi pendidikan holistik atau Zest for Life atau Ikiru Chikara, keseimbangan antara penguasaan pengetahuan pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi abad 21. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kata-kata terakhir dari saya adalah pendidikan yang unggul bukanlah yang sekedar mencetak nilai tinggi dalam ujian, melainkan yang mampu membangun karakter kuat, memupuk rasa ingin tahu, dan menciptakan kesetaraan bagi setiap anak untuk bersinar sesuai potensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.